Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswaku semua yang ambil mata kuliah globalisasi. Kita udah pada sesi yang keempat. Sesi ini akan membahas apa implikasi globalisasi terhadap kehidupan politik. Baik politik dalam konteks relasi antar aktor, politik dalam pengertian arena, politik dalam konteks institusi, maupun politik dalam aspek political culture. Saya pikir ini akan menjadi topik yang menarik karena uh, di luar sana berlangsung kejadian-kejadian yang mungkin 20 tahun yang lalu tidak kita temukan atau kita mengalami saat ini. Kehidupan politik begitu cepat, begitu kadang-kadang tidak masuk akal bagi sebagian orang, ya. Tapi mari kita semua itu kita baca dalam konteks zaman hari ini, yaitu zaman globalisasi. Uh, saya akan share materi yang sudah saya siapkan ini, bahwa politik itu tidak bisa kita ngomongin politik hari ini, membahas politik hari ini, tanpa menempatkannya dalam struktur historis hari ini, yaitu tentang globalisasi. Kayaknya semua aspek dipengaruhi oleh globalisasi ini, tapi eh, studi hubungan internasional punya punya cara melihat yang sedikit berbeda dalam dalam konteks dan relasi antara politik dengan globalisasi ini. Sebetulnya kalau kita bicara politik, kita sebetulnya bicara tentang 4 dimensi. Politik pada umumnya menyangkut yang pertama adalah tentang aktor. Jadi politik itu sangat bisa eh, berhasil atau tidak, berkualitas atau tidak, itu tergantung dari aktor-aktor yang menggerakkannya. Nah, aktor dalam politik ini sekarang mengalami banyak sekali pergeseran dan nanti akan kita lihat, ya. Untuk sementara kita akan mention beberapa dimensi utama dalam politik. Yang pertama adalah tentang aktor. Yang kedua, politik adalah tentang arena atau political sphere, mungkin ada yang bilang political sphere, political arena, political stage, tapi intinya politik adalah tentang ruang. ruang. Dan hari ini yang kita sebut ruang politik, arena politik atau political sphere, itu mengalami proses dekonstruksi yang luar biasa, yang berbeda mungkin panoramanya dibanding 20-30 tahun yang lalu ketika dunia belum begitu mengalami proses global seperti sekarang ini. Yang ketiga, politik itu juga menyangkut struktur atau structure atau institusi. Jadi politik itu hanya bisa ditampung dalam berbagai institusi. Dan institusi politik ini juga mengalami proses dekonstruksi yang luar biasa saat ini. 10 tahun terakhir ini kita melihat betapa banyak lembaga-lembaga hilir mudik, pulang pergi, timbul tenggelam, tiba-tiba ada institusi A yang berubah, institusi B. Ya, jadi struktur itu sekarang kayak apa ya? Bisa dibikin tanpa tanpa harus menunggu waktu yang lama. Kemudian struktur-struktur itu melakukan tekanan, mengakomodasi, mengagregasi para kepentingan para aktornya dan seterusnya. Dan yang keempat, politik juga adalah soal budaya politik atau political culture. Dan ini menarik, biasanya political culture itu kita
bagi ke dalam tiga, ada politik budaya politik subjek, budaya politik partisipan, dan budaya politik yang kira-kira sedikit lebih kritis misalnya. Jadi ada budaya politik yang tertutup, budaya politik yang terbuka. Dan saat ini budaya politik mengalami proses apa ya, proses ya harus kita memberikan pemaknaan ulang terhadap budaya politik dalam konteks globalisasi. Sementara globalisasi itu tentang empat ini, tentang empat dimensi ini. Jadi saya hanya ingin bilang bagaimana kita sekarang melakukan analisis antara empat aspek utama politik dengan empat kecenderungan dari globalisasi. Empat kecenderungan atau empat dimensi globalisasi ini terkenal sekali. Ini dikemukakan oleh Tony McGraw di dalam bukunya Global Transformation. Yang pertama menurut McGraw itu, menurut Tony McGraw itu globalisasi itu menimbulkan apa yang dia sebut stretching. Stretching itu kayak lentur gitu ya, lentur. Artinya stretching ini kita tidak bisa lagi menempatkan arena, apakah itu arena domestik, arena internasional, itu sekarang sudah sangat blur. Contoh-contoh banyaklah sekarang yang tiba-tiba kemarin baru menjadi menjadi peristiwa yang lokal, tiba-tiba ke apa istilahnya viral, viral menjadi menjadi peristiwa global, sehingga kayaknya saat ini dunia ini tidak melulu soal ngomongin, setiap negara itu tidak melulu ngomongin apa yang menimpa warga negaranya, apa yang berlangsung di negaranya, tapi juga ngomongin soal hal-hal beyond beyond nation borders dan seterusnya. Ya, banyak banyak kasus yang menunjukkan hal itu, di mana masalah-masalah yang semula kita anggap oke, itu adalah masalah biasa aja lokal, tapi kemudian jadi masalah yang menyita perhatian global bahkan secara tidak terduga. Artinya ini adalah proses yang disebut macro sebagai proses stretching, bagaimana lenturnya masalah itu. Jadi eh, itu juga yang membuat kenapa international relation tidak lagi bisa kita mengandalkan lensa-lensa pandangan-pandangan lama yang membagi secara konvensional arena domestik dengan arena internasional secara sangat strict, karena kenyataannya sekarang sudah sangat stretching. Yang kedua, menurut McGraw, ada proses thickening di dalam globalisasi. Artinya thickening itu kayak apa ya, thick, tebal. Jadi apa ya, negara harus melayani apa setiap institusi politik harus melayani berbagai layer institusional, berbagai layer apa kekuatan-kekuatan politik yang apa ya, menumpuk, yang menumpuk, bertumpuk-tumpuk ya. Akibatnya akibatnya keputusan politik itu berasal tekanannya itu dari banyak layer, dari banyak lapisan yang makin lama makin tebal. Misalnya begini ya, Indonesia mengeluarkan regulasi tentang tentang misalnya lingkungan, misalnya yang paling gampang lingkungan, dan ini yang paling ini banget, yang paling borderless banget ya. Nah, ketika misalnya Indonesia mengeluarkan regulasi soal lingkungan, dia tidak, Indonesia maksud saya tidak melulu me, me, apa, me, meng, mempertimbangkan, mengconsider apa apa pertimbangan lokalnya, apa pertimbangan nasionalnya, tapi juga harus melihat logika-logika global yang kini sedang
sedang berlangsung, ya, paradigma global yang sedang berlangsung dalam soal-soal yang menyangkut ekologi atau yang menyangkut environment misalnya. Jadi, eee, tidak bisa lagi keputusan itu hanya menyandarkan, legitimasinya atau justifikasinya dari satu stakeholder, tapi juga harus, mungkin punya implikasi pada pada, eee, pada kelompok-kelompok lain, pada institusi-institusi lain yang mungkin langsung atau tidak terkait dengan isu yang sedang dieksekusi atau dikerjakan oleh oleh negara. Yang ketiga, Tony Macro juga bilang bahwa globalisasi itu melahirkan proses speeding up, proses percepatan. Saya pikir ini sangat jelas ya. Dulu revolusi industri me- 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 memakan waktu ratusan tahun untuk membentuk kemudian struktur-struktur sosial politik yang baru, kemudian disusul revolusi belakangan yang semakin pendek. Nah, sekarang dengan adanya mobilitas ruang, mobilitas manusia yang makin cepat, itu juga mempengaruhi proses-proses pengambilan keputusan dalam politik. Speeding up itu artinya sangat memberikan tekanan pada negara. Nah, coba aja lihat sekarang tuntutan-tuntutan bagi pejabat-pejabat politik selalu yang dimention adalah keputusan cepat, keputusan cepat, keputusan cepat. Terus harus mobile leadership itu sekarang lagi berkembang misalnya. Karena kalau tidak begitu legitimasi juga akan bisa dipengaruhi kalau keputusannya terlalu lambat. Yang berikutnya dalam proses speeding up ini adalah uh, dalam halnya bagaimana uh, isu politik berkembang ya. Oh, kalau dulu mungkin masih masih apa ya masih mengandalkan mekanisme-mekanisme yang reguler dalam proses pengambilan keputusan yang menyediakan spasi yang cukup luas untuk refleksi, untuk ya melakukan evaluasi. Tapi sekarang itu tidak bisa karena spasi nyaris tidak ada. Setiap hari kita dibombardir oleh berita-berita baru, setiap berita ada varian-variannya, ada tandingan-tandingannya. Makanya ada istilah post truth society ya, di mana berita yang kita sebar bukan soal benar dan salah, tapi yang duluan mampir di kepala gitu. Dan itu membuat politik menjadi sangat vulnerable, sangat rapuh ya. Makanya sekarang lihat aja aktor-aktor politik dari level bupati, gubernur, even presiden, penasehat semuanya kayaknya memang menuntut figur-figur yang energetik, yang mobile untuk mengimbangi proses percepatan ini. Yang berikutnya, proses globalisasi juga kata Tony Macro ditandai oleh proses deepening, proses pendalaman. Artinya proses pendalaman ini, katakanlah misalnya seorang gubernur, seorang presiden, even seorang misalnya aktor dalam dalam international organization misalnya. Sekarang mereka mendapatkan banyak sekali informasi, masukan, kasus, masalah, tidak lagi melalui jalur-jalur yang formal atau dalam bahasa yang sangat populer di Indonesia misalnya tidak bisa lagi mengandalkan mekanisme ABS asal bapak senang, tapi bisa melakukan penetrasi secara individual, secara personal lewat mobile phone, misalnya lewat lewat berbagai platform digital yang langsung bisa mampir ke saku sang gubernur, ke saku sang presiden, ke saku sang duta besar dan seterusnya. Menarik sekali misalnya bagaimana kemarin pada saat All England saya mengikuti
Twitternya Duta Besar Inggris di Jakarta yang merespon netizen-netizen Indonesia secara langsung. Ini proses pendalaman, proses deepening di mana dulu itu susah sekali dibayangkan. Mungkin staf-stafnya kalau dulu akan memfilter, memilah mana yang layak ditanggapi, mana yang enggak. Tapi sekarang semua suara-suara itu berkerumun, semua suara-suara itu bergemuruh di notifikasi yang ada di saku Pak Duta Besar, sehingga dia bisa melihat oke, ini orang Indonesia lagi marah karena tim All England-nya mengalami kendala di Inggris dalam uh, ada kemarahan yang luar biasa, sehingga kemudian dia harus meresponnya juga dengan cepat. Jadi sepikir politik yang saya bicarakan di awal tadi, empat hal, empat dimensi politik itu aktor, struktur, sphere, and culture sangat dipengaruhi oleh empat dimensi globalisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Tony McGraw, stretching, thickening, speeding up, and deepening. Ya, ini udah saya jelasin. Nah, yang berikutnya yang juga sangat penting bahwa globalisasi itu dari dalam konteks international relation ya, terutama melahirkan tiga fenomena yang cukup penting dan fundamental sekarang. Pertama, muncul apa yang disebut global geopolitics. Global geopolitics ini uh, simpelnya begini. Simpelnya bahwa global geopolitik itu apa ya? Ada kecenderungan sekarang setiap negara tidak bisa lagi me, 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 melakukan membangun benteng atas nama kedaulatan sekalipun untuk menutupi proses entah itu intervensi maupun partisipasi atau engagement dari negara lain maupun aktor-aktor lain di luar negaranya. Jadi global geopolitik itu lebih pada bagaimana saat ini ya ini ada aspek positif, ada aspek negatifnya. Ada dari sisi negatifnya terutama jelas-jelas bahwa munculnya global geopolitik ini telah menutup pintu bagi bekerjanya negara untuk mendomestikasi suatu isu atas nama oke, itu wilayah saya, itu adalah sovereignty saya, tidak bisa. Contoh terbaik yang kita hadapi 1 tahun terakhir ini, pandemik itu menciptakan global geopolitik, ada kerjasama, ada 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 apa ya, ada persekutuan baru yang didorong oleh pandemi dan ada pergeseran dari sisi supra national regime yang sebelumnya mungkin PBB atau UN yang lebih punya kekuatan dalam politik global, tapi sekarang udah pindah ke WHO, di mana WHO sudah sangat super body menurut saya ya, dan dia bisa mengatur dari Switzerland sana bisa mengatur uh, pergerakan orang, bisa mengatur social distancing di Gunung Kidul yang jauhnya Swiss dengan Gunung Kidul itu jauh banget. Bahkan WHO juga bisa merekomendasikan jaga jarak, menutup tempat-tempat ibadah. Itu menurut saya super body banget ya. Sebuah rejim yang ada di Switzerland sana. Perintah-perintahnya ditaati oleh petani-petani di desa di Gunung Kidul sana yang kebijakan-kebijakan WHO itu ditransmisikan oleh negara. Ya. Nah itu contoh ada geopolitik, global geopolitik. Terus global normative culture ini juga ada dua wajah yang sangat harus kita perhatikan. Global normative culture sebagai akibat globalisasi itu artinya kita bisa membicarakan aspek-aspek politik, makna-makna politik seperti demokrasi,
kebebasan, terus tentang partisipasi, tentang apa politik diskriminasi dengan tone dan artikulasi yang sama di berbagai tempat. Artinya itu menjadi apa yang oleh Thomas Hanskung menyebutnya global etik ya, etika global baru ya. Ya mungkin ada proses sharing of ideas yang sudah dikerjakan oleh banyak aktor dari NGO, dari negara, dari korporasi, sehingga ada global normative culture baru, misalnya tentang tentang lingkungan, tentang kebebasan dan seterusnya. Di lain sisi tentu saja ada kantor kantor global normatif ya, culture ya, kantor terhadap ini yang mengatakan bahwa di dalam global normative culture itu sesungguhnya misalnya ada ada bias-bias kuasa, ada power bias dari apa ya, dari negara-negara barat misalnya seperti itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, globalisasi juga membentuk apa yang disebut polycentric networks ya, jaringan-jaringan polisentris. Artinya international relations sekarang tidak bisa lagi dikerjakan, dieksekusi, di-arrange oleh negara untuk membentuk apapun, tapi oleh jaringan polisentrik yang sangat mengalami proses perluasan, proses multiplikasi ya, penggandaan dan seterusnya. Jaringan polycentric network itu ada yang basisnya nilai, ada yang basisnya korporasi, ada yang basisnya kepentingan. Banyak sekali sehingga international relation ini sekarang seperti jaringan laba-laba yang makin rumit dan itu sangat kontras ya wajahnya dengan 20 tahun yang lalu di mana international relation mungkin diselesaikan lewat position paper di berbagai pertemuan-pertemuan formal yang diikuti negara dengan official government terkait misalnya. Tapi sekarang policentric network itu luar biasa. Tidak tidak melulu dalam pembentukan kaukus-kaukus politik yang sifatnya permanen, tetapi juga relatif relatif cair melalui jaringan-jaringan di dunia maya yang itu makin membuat kompleksitas jaringan polisentrik. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti kita akan sambung lagi di sesi berikutnya tentang bagaimana dampak lebih jauh dari globalisasi terhadap makna politik, kekuasaan, dan seterusnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi